Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augusta Zahra Fauziah. Saya Wilona Azzetya Kalisa. Saya Najwa Aura Cahyani. Kita akan membahas tentang pewaris dan wasiat. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pewaris yang beranggotakan Wilona, Naswa, dan Augusta. Pengertian dari ilmu mawaris adalah dari segi bahasa, kata mawaris artinya harta yang diwariskan. Makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris atau ilmu faraid merupakan bentuk jamak dari kata faridah yang bermakna ketentuan, bagian, atau ukuran. Menurut istilah ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Yang pertama kita akan bahas waris. Waris adalah orang yang mendapatkan harta warisan. Seorang berhak mendapatkan warisan karena salah satu dari 3 sebab, yaitu yang pertama hubungan nasab atau hubungan darah, yang kedua hubungan pernikahan, yang ketiga hubungan wala atau memerdekakan budak. Yang kedua adalah maurus, harta warisan yang siap Jadi maurus itu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah atau tajhiz al-jenazah, pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit. Ketiga adalah muwaris. Muwaris adalah orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya, baik meninggal secara hakiki dalam arti ia telah mengembuskan nafas terakhirnya, atau meninggal secara takdiri, perkiraan, semisal seseorang yang telah lama menghilang atau al-mafqud dan tidak diketahui kabar beritanya dan tempat ia berdomisili, hingga pada akhirnya hakim memutuskan bahwa orang tersebut dihukumi sama dengan orang yang meninggal. Sumber hukum dari ilmu mawaris sendiri yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sumber hukum yang kedua itu di surah An-Nisa ayat 12, yang artinya bagimu para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utang. Bagi mereka para istri, 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka para istri 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Akan tetapi jika mereka saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Sumber hukum yang ketiga adalah hadis dari Ibnu Mas'ud, yang artinya
Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum harta warisan dibagikan. Yang pertama adalah zakat. Kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakatnya, maka zakat harta tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, mulai dari membeli kain kafan, upah menggali kuburan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hutang. Jika mayat memiliki hutang, maka hutangnya harus dibayar terlebih dahulu dengan harta warisan yang ditinggalkan. Yang keempat adalah wasiat. Jika mayat meninggalkan wasiat sebagian harta peninggalannya diberikan kepada orang lain, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Apabila keempat hak tersebut, yaitu zakat, biaya penguburan, hutang mayat, dan warisan mayat sudah diselesaikan, maka harta warisan selebihnya baru dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Tujuan dari mempelajari ilmu waris yaitu yang pertama, memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris. Yang kedua, memberikan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya. Selanjutnya, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama itu ada sebab nasab atau hubungan keluarga. Nasab yang dimaksud di sini adalah nasab hakiki, artinya hubungan darah atau hubungan kerabat, baik dari garis atas atau leluhur si mayit atau ushulul mayit, garis keturunan atau furu'al mayit, maupun hubungan kekerabatan garis menyimpang atau al-hawashi, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya, seorang anak akan memperoleh harta warisan dari bapaknya dan sebaliknya, atau seseorang akan memperoleh harta warisan dari saudaranya dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 7 yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah sebab pernikahan yang sah. Yang dimaksud dengan pernikahan yang sah adalah berkumpulnya suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Dari keduanya inilah muncul istilah-istilah baru dalam ilmu mawaris seperti zawil furud, asobah, dan zawil arham, serta istilah furud mukot darah. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman yang artinya, bagimu para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Yang ketiga adalah sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Seseorang yang memerdekakan hamba saya berhak mendapatkan warisan dari hamba saya tersebut kala ia meninggal dunia. Di antara teks hadis yang menjelaskan ini adalah dari hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, berilah budak atau wala. Sesungguhnya wala itu berhak termasuk orang yang memerdekakan. Sesungguhnya wala itu untuk orang yang memerdekakan, dari surat Al-Bukhari. Yang kedua adalah hadis riwayat Al-Syafi'i dan Al-Darimi yang artinya wala itu sebagai keluarga seperti keluarga karena nasab, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Yang keempat adalah sebab kesamaan agama. Ketika seorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena sebab nasab, nikah, ataupun wala, atau memberikan budak, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan umat Islam. Hal tersebut disandarkan pada sabda Rasulullah SAW
yang artinya adalah aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Hukum membagi warisan. Seorang muslim dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Saat syariat Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian harta waris, seorang muslim harus meresponnya dengan baik dan mematuhi aturan tersebut. Karena aturan warisan tersebut merupakan ketentuan Allah yang pasti akan mendatangkan maslahat bagi semua hamba-hambanya. Bahkan Allah memperingatkan dengan keras siapapun yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkannya, termasuk aturan warisan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 14, yang artinya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan aturan kitab Allah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hukum mempelajari ilmu mawaris. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tetapi, jika dalam satu daerah atau wilayah tak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu waris, maka semua penduduk wilayah tersebut menanggung dosa. Urgensi ilmu mawaris dapat dicermati dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menggandingkan perintah belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dengan perintah belajar dan mengajarkan ilmu mawaris atau faraid. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Ibnu Mas'ud berkata, telah menyampaikan kepada saya Rasulullah SAW, pelajarilah ilmu dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain, karena aku adalah orang yang bakal terenggut atau mati, sedang ilmu akan dihilangkan, fitnah-fitnah akan nampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka. Hadis riwayat Al-Darimi. Hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapat harta waris. Dalam kajian ilmu faraid, hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan masuk dalam pembahasan mawani'ul irs atau penghalang-penghalang warisan. Penghalang yang dimaksud di sini adalah hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Padahal pada awal mulanya ia merupakan orang-orang yang semestinya mendapatkan harta waris. Orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan mamnu'al irs atau mahjub bil wasfi, atau terhalang karena adanya sifat tertentu. Berikut penjelasan singkat keempat sebab-sebab seseorang termasuk dalam kategori mamnu'al irs tersebut. Yang pertama adalah perbedaan agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisan orang non-muslim atau kafir, meskipun masih kerabat keluarganya. Demikian juga sebaliknya. Dalil yang terkait hal ini adalah hadis yang telah dipelajari sebelumnya bahwa seorang muslim tidak akan menerima warisan orang non-muslim, sebagaimana juga orang non-muslim tidak akan menerima warisan orang muslim. Hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapat harta waris yang kedua itu adalah pembunuh. Orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Dalam salah satu kaidah fikih dijelaskan, barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka ia tidak diperbolehkan menerima sesuatu tersebut sebagai bentuk hukuman untuknya. Seorang pembunuh tidak akan mewarisi harta yang terbunuh. Rasulullah SAW bersabda, bagi pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan sedikit pun. Hadis riwayat An-Nasai dan Al-Darqutni.
Jika pembunuh yang dilakukan masuk dalam kategori sengaja, maka pembunuh tidak mendapatkan harta warisan sepeser pun dari korban. Adapun jika pembunuhannya bersifat tersalah, maka pelakunya tetap mendapatkan harta waris. Pendapat ini dianut oleh Imam Malik bin Anas dan pengikutnya. Yang ketiga adalah budak. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Demikian juga sebaliknya, orang tuanya tidak berhak mendapatkan warisan dari anaknya yang berstatus budak, karena ketika seseorang menjadi budak, maka ia berada di bawah penguasaan orang lain. Terkait dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 75. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu. Yang keempat adalah orang murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Orang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Rasulullah bersabda, orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta dari orang Islam. Dari muttafaq alaih. Jadi ahli waris yang tidak bisa gugur haknya, yang pertama ada anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami, dan istri. Permasalahan ahli waris yang pertama adalah klasifikasi ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan, baik laki-laki maupun perempuan. Beberapa pengistilahan berikut. Asobah, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan. Mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena ada ahli waris yang lain. Sebab-sebab mereka menjadi ahli waris. Yang pertama karena ahli waris sababiyah, yaitu orang yang menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal, yaitu suami atau istri. Yang kedua, ahli waris nasabiyah, yaitu orang yang menerima bagian harta warisan karena nasab atau perairan darah dengan orang yang meninggal. Ahli waris nasabiyah dibagi menjadi 3. Yang pertama, usulul mayyit, terdiri dari bapak, ibu, kakek, nenek, dan lain-lain, atau garis keturunan ke atas. Yang kedua adalah furu'ul mayyit, terdiri dari anak, cucu, dan lain-lain, atau garis keturunan ke bawah. Dan yang ketiga adalah al-hawashi, terdiri dari saudara paman, bibi, serta anak-anak mereka, atau garis keturunan ke samping. Ahli waris laki-laki itu bisa suami, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak sampai ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung dengan bapak, paman seayah dengan bapak, anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman seayah dengan bapak, dan orang yang merdeka. Semua ahli waris laki-laki tersebut ada semua, maka yang mendapatkan ahli waris adalah suami, anak laki-laki, dan bapak, sedangkan yang lain terhalang. Lalu ada ahli waris perempuan. Itu terdiri istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan orang perempuan yang merdeka. Jika ahli waris perempuan masih ada, maka yang mendapatkan bagian harta warisan yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung. Selanjutnya, jika seluruh harta warisan ada baik laki-laki maupun perempuan, yang mendapatkan bagian adalah suami atau istri, bapak atau ibu, dan anak laki-laki dan perempuan. Furugul muqaddarah, yaitu adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran bagi beberapa ahli waris tertentu. Dibagi menjadi 6, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, dan 1/6. Zawil furud. Zawil furud adalah beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana tersebut di atas. Mereka diistilahkan juga dengan ashabul furud. Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah ada 5 ahli waris. Yang pertama anak perempuan tunggal berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 11, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki selama tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki.
Yang ketiga, saudara perempuan kandung tunggal jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek atau bapak dari bapak, dan saudara laki-laki sekandung. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 176. Yang keempat ada saudara perempuan seayah tunggal dan jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek atau bapak dari bapak, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki sebapak. Yang kelima adalah suami, jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan, dan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, surah An-Nisa ayat 12. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat itu ada suami jika ada anak laki-laki atau perempuan dan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Menurut surah An-Nisa ayat 12. Yang kedua, istri seorang atau lebih jika ada anak laki-laki atau perempuan dan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki menurut surah An-Nisa ayat 12. Ahli waris yang mendapat bagian 1/8 yaitu baik istri, baik seorang atau lebih, anak laki-laki atau perempuan, dan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki menurut surah An-Nisa ayat 12. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 dari harta pusaka menjadi bagian 4 orang. Yang pertama, 2 orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Menurut firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Kedua, 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, 2 orang saudara perempuan kandung atau lebih jika tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung. Menurut firman Allah di surah An-Nisa ayat 176. Dan 2 orang perempuan seayah atau lebih jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3 itu ibu jika yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara-saudara, surah An-Nisa ayat 11, dan 2 orang saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan yang seibu. Menurut firman Allah di surah An-Nisa ayat 12. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6 itu yang pertama ibu jika yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan. Bapak bila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 11. Nenek, ibu dari ibu atau ibu dari bapak bila tidak ada ibu. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Yang keempat ada cucu perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih jika bersama-sama seorang anak perempuan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kelima ada kakek jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki yang tidak ada bapak. Yang keenam seorang saudara seibu atau laki-laki atau perempuan jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan bapak. Terdapat di dalam firman Allah surah An-Nisa 12. Yang ketujuh ada saudara perempuan seayah seseorang atau lebih jika yang meninggal dunia mempunyai saudara perempuan sekandung dan tidak ada saudara laki-laki sebapak. Ahli waris yang tergolong zawil furud dan kemungkinan bagian masing-masing adalah yang pertama, bapak mempunyai 3 kemungkinan, 1/6 jika bersama anak laki-laki, 1/6 dan asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dan asobah jika tidak ada anak. Kedua ada kakek atau bapak dari bapak mempunyai 4 kemungkinan, yaitu 1/6 jika bersama anak laki-laki atau perempuan, 1/6 dan asobah jika bersama anak laki-laki atau perempuan, asobah ketika tidak ada anak atau bapak, dan mahjub atau terhalang jika ada bapak. Yang ketiga ada suami mempunyai 2 kemungkinan, yaitu setengah jika yang meninggal tidak mempunyai anak, dan 1/4 jika yang meninggal mempunyai anak. Yang keempat, anak perempuan mempunyai 3 kemungkinan, yaitu setengah jika seorang saja dan tidak ada anak laki-laki, 2/3 jika 2 orang atau lebih dan jika tidak ada anak laki-laki, menjadi asobah jika bersamanya ada anak laki-laki. Yang kelima ada cucu perempuan dari anak laki-laki mempunyai 5 kemungkinan, yaitu setengah jika seorang saja dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, 2/3 jika cucu perempuan itu 2 orang atau lebih dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, 1/6 jika bersamanya ada seorang anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki,
menjadi asobah jika bersamanya ada cucu laki-laki dan mahjub atau terhalang oleh 2 orang anak perempuan atau anak laki-laki. Yang keenam, ada istri mempunyai 2 kemungkinan. Seperempat jika meninggal tidak mempunyai anak, dan seperdelapan jika meninggal mempunyai anak. Yang ketujuh, ibu mempunyai 3 kemungkinan, yaitu seperenam jika meninggal mempunyai anak, sepertiga jika meninggal tidak mempunyai anak atau 2 orang saudara, dan sepertiga dari sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan bapak atau istri, ibu, dan bapak. Yang kedelapan, yaitu saudara perempuan kandung mempunyai 5 kemungkinan. Setengah kalau ia seorang saja, 2/8 jika 2 orang atau lebih, asobah kalau bersama anak perempuan, dan mahjub atau tertutup jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang kesembilan, saudara perempuan seayah mempunyai 5 kemungkinan. Setengah jika ia seorang saja, 2/3 jika 2 orang atau lebih, asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan, 1/6 jika bersama saudara perempuan sekandung, mahjub atau terhalang oleh ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki, atau saudara laki-laki kandung atau saudara kandung yang menjadi asobah. Yang ke-10, saudara perempuan atau laki-laki seibu mempunyai 3 kemungkinan, yaitu 1/6 jika seorang, baik laki-laki atau perempuan, 1/3 jika ada 2 orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, dan mahjub atau terhalang oleh anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki, ayah atau nenek laki-laki. Yang ke-11, nenek atau ibu dari ibu mempunyai 2 kemungkinan, yaitu 1/6 jika seorang atau lebih dan tidak ada ibu, dan mahjub atau terhalang oleh ibu. Ghorowain, yang artinya 2 yang terang, yaitu 2 masalah yang terang cara penyelesaiannya. Disebut ghorowain karena kemasyhurannya bagaikan bintang yang terang. Masalah ghorowain terjadi hanya 2 kemungkinan. Pembagian warisan jika ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan bapak, atau pembagian warisan jika ahli warisnya istri, ibu, dan bapak. 2 masalah tersebut berasal dari Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Sabit. Kemudian disepakati oleh jumhur fuqaha, 2 hal tersebut di atas dianggap sebagai masalah karena jika dibagi dengan perhitungan yang umum, bapak memperoleh lebih kecil daripada ibu. Untuk itu dipakai pedoman perhitungan khusus sebagaimana di halaman yang tadi. Perhitungan khusus. Untuk masalah pertama, maka bagian masing-masing adalah suami setengah, ibu 1/3 sisa atau setelah diambil suami, dan bapak asobah. Misalkan harta peninggalannya adalah 30 juta. Maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut. Suami setengah dikali 30 juta sama dengan 15 juta, sisanya berarti kan 15 juta. Ibu 1/3 dikali 15 juta atau sisanya menghasilkan 5 juta. Bapak atau pembagiannya secara asobah yaitu mendapatkan 10 juta. Jadi kalau di total semuanya itu jumlahnya adalah 30 juta. Dan begitu pula untuk pembagian pada masalah kedua, yakni dengan ahli waris istri 1/4, ibu 1/3, sisanya setelah diambil hak istri dan bapak adalah asobah. Kita masih membahas pewaris. Yang pertama adalah akdariyah, memiliki arti mengeruhkan atau menyusahkan, yaitu kakek menyusahkan saudara perempuan dalam pembagian warisan. Masalah ini terjadi jika ahli waris terdiri dari suami, ibu, saudara perempuan kandung atau sebapak, dan kakek. Bila diselesaikan dalam kaidah yang umum, maka dapat diketahui bahwa kakek bagian lebih kecil daripada saudara perempuan. Padahal kakek dan saudara perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam susunan ahli waris. Bahkan kakek adalah garis laki-laki yang biasanya memperoleh bagian lebih besar daripada perempuan. Ada pula beberapa pendapat. Yang pertama dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, saudara perempuan kandung atau sebapak mahjub oleh kakek sehingga bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris adalah suami 1/4, ibu 1/3, kakek asobah, dan saudara perempuan terhijab hirman. Yang kedua pendapat dari Umar dan
pandangan Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud untuk memecahkan masalah di atas, maka bagian ibu dikurangi dari 1/3 menjadi 1/6 untuk menghindari agar bagian ibu tidak lebih besar daripada bagian kakek, sehingga bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris adalah suami setengah, ibu 1/6, saudara perempuan setengah, dan kakek 1/6, diselesaikan dengan aul. Menurut pendapat Zaid bin Sabit, yaitu dengan cara menghimpun bagian saudara perempuan dan kakek, lalu membaginya dengan prinsip laki-laki memperoleh 2 kali bagian perempuan, sebagaimana jatah pembagian umum, saudara perempuan setengah dan kakek 1/6. Setengah dan 1/6 digabungkan lalu dibagikan untuk berdua dengan perbandingan pembagian saudara perempuan dan kakek 2:1. Asobah. Menurut bahasa, asobah adalah bentuk jamak dari asib, yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat atau nasab. Menurut istilah, asobah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris zawil furud. Ahli waris yang menjadi asobah mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama, mendapat seluruh harta waris saat ahli waris zawil furud tidak ada. Yang kedua, mendapat sisa harta waris bersama ahli waris zawil furud saat ahli waris zawil furud ada. Yang ketiga, tidak mendapat sisa harta warisan karena warisan telah habis dibagikan kepada ahli waris zawil furud. Macam-macam asobah. Yang pertama adalah asobah ma'al ghair atau asobah bersama orang lain. Ahli waris perempuan yang menjadi asobah dengan adanya ahli waris perempuan lain. Mereka adalah saudara perempuan sekandung menjadi asobah bersama dengan anak perempuan seseorang atau lebih, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, saudara perempuan seayah menjadi asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan seorang atau lebih dari anak laki-laki. Yang kedua adalah asobah binafsihi, ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya tanpa disebabkan orang lain. Ahli waris yang masuk dalam kategori asobah binafsihi yaitu anak laki-laki, ayah, saudara kandung laki-laki, anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, paman kandung, anak laki-laki, paman kandung, laki-laki yang memerdekakan budak, cucu laki-laki, kakek, saudara seayah laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, paman seayah, dan anak laki-laki, paman seayah. Apabila semua asobah masih hidup semua, maka tidak semua asobah mendapat bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang atau para asobah yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal. Jadi penentuannya diatur menurut nomor urut tersebut. Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mengambil semua harta ataupun semua sisa. Cara pembagiannya ialah untuk anak laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian anak perempuan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran. An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Asobah bi'al ghair, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah yang menjadi asobah jika bersama saudara laki-laki mereka masing-masing. Berikut keterangan lebih lanjut terkait beberapa perempuan yang menjadi asobah dengan sebab orang lain. Yang pertama, anak laki-laki dapat menarik saudara perempuan menjadi asobah. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki juga dapat menarik saudara perempuan menjadi asobah. Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung juga dapat menarik saudara perempuan menjadi asobah. Saudara laki-laki sebapak juga dapat menarik saudara yang perempuan menjadi asobah. Ketentuan pembagian harta waris dalam asobah bi'al ghair, bagian pihak laki-laki atau anak cucu saudara laki-laki 2 kali lipat bagian pihak perempuan, yaitu anak cucu saudara perempuan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 176, yang artinya, jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Hijab.
Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan seluruhnya ataupun pengurangan bagian harta waris karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya atau hubungannya dengan orang yang meninggal. Oleh karena itu, hijab ada dua macam, yaitu pertama hijab irman, yaitu penghapusan seluruh bagian atau adanya ahli waris yang terhalang atau tidak mendapat bagian karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki. Yang kedua adalah hijab nukson, yaitu pengurangan bagian dari harta warisan karena ada ahli waris lain yang tidak membersamai. Ahli waris ini tidak terhalang meskipun semua ahli waris ada. Mereka tetap akan mendapat bagian harta warisan meskipun dapat berkurang. Mereka juga adalah ahli waris dekat yang disebut al-aqrabun, yang terdiri dari suami atau istri, anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu. Contoh, ibu mendapat sepertiga bagian. Tapi kalau yang meninggal mempunyai anak atau cucu atau bersaudara, maka ibu berubah menjadi 1/6. Ada pula ahli waris yang terhalang. Yang pertama itu, kakek atau ayah dari ayah terhijab atau terhalang oleh ayah. Jika masih hidup, maka kakek tidak mendapat bagian. Yang kedua, nenek, ibu dari ibu terhijab atau terhalang oleh ibu. Yang ketiga, nenek dari ayah terhijab atau terhalang oleh ayah dan juga oleh ibu. Yang keempat, cucu dari anak laki-laki terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki. Yang kelima, saudara kandung perempuan terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki, ayah. Yang keenam, saudara ayah laki-laki dan perempuan terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki, ayah, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, anak perempuan, dan cucu perempuan. Yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, dan saudara seayah laki-laki. Yang kedelapan, paman atau saudara laki-laki sekandung ayah terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, dan saudara seayah laki-laki. Yang kesembilan, saudara seibu laki-laki atau perempuan terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan, ayah, dan kakek. Yang ke-10, anak laki-laki paman sekandung terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, dan saudara seayah laki-laki. Yang ke-11, anak laki-laki paman seayah terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, dan saudara seayah laki-laki. Yang ke-12, paman atau saudara laki-laki sebapak ayah terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, dan saudara seayah laki-laki. Yang ke-13, saudara kandung laki-laki terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan ayah. Yang ke-14, cucu perempuan dari anak laki-laki terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki, 2 orang perempuan. Jika cucu perempuan tersebut tidak bersaudara laki-laki yang menjadikan dia sebagai asobah. Yang ke-15, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah terhijab atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, dan saudara seayah laki-laki. Tata cara dan pelaksanaan pembagian warisan. Yang pertama, langkah-langkah sebelum pembagian harta warisan. Hal pertama yang perlu dilakukan saat membagi harta warisan adalah menentukan harta warisan itu sendiri, yakni harta pribadi dari orang yang meninggal, bukan harta orang lain. Setelah jelas harta warisannya, para ahli waris harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat mewaris, antara lain biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang piutang, hutang kepada Allah, misalnya zakat, ibadah haji, kifarah, dan lain sebagainya, hutang kepada manusia baik berupa uang atau bentuk hutang lainnya. Terus pelaksanaan wasiat, wajib menunaikan seluruh wasiat mewaris selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan meskipun mewaris menghendaki lebih. Yang kedua adalah menetapkan ahli waris yang mendapat bagian. Pada uraian di muka sudah diterangkan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Di antara mereka yang mendapat 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Dapat dilihat bahwa semua bilangan tersebut adalah bilangan pecahan. Cara pelaksanaan pembagian warisannya adalah dengan cara menentukan dan mengidentifikasi ahli waris
yang ada, kemudian menentukan di antara mereka yang termasuk: 1. Ahli waris yang meninggali. Yang kedua, ahli waris yang terhalang karena sebab-sebab tertentu seperti membunuh, perbedaan agama, dan menjadi budak. Yang ketiga, ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggali. Yang keempat, ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Cara pelaksanaan pembagian: jika seorang mendapat bagian sepertiga dan mendapat bagian setengah, maka pertama-tama harus dicari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan tersebut. KPK dari kedua bilangan tersebut ada 6, yaitu bilangan yang dapat dibagi dengan angka 3 dan 2. Contoh, seorang meninggal ahli waris terdiri dari ibu, bapak, suami, seorang anak laki-laki, dan anak perempuan, kakek, dan paman. Pembagian harta warisan itu ada suami, bagiannya setengah jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Bagiannya bisa 1/4 jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang kedua, ahli waris istri, bagiannya 1/4 jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki, dan 1/8 jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Kalau ayah, 1/6 jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, atau jika tidak ada waris atau anak laki-laki atau cucu laki-laki. Ibu itu bisa dapat 1/6 jika ada anak atau cucu atau ada waris atau lebih dari seorang saudara, dan bisa 1/3 jika tidak ada anak atau cucu atau ada waris atau lebih dari seorang saudara. Ahli waris yang kelima adalah anak laki-laki, yaitu bagiannya asobah jika bersama dengan siapapun atau dalam kondisi apapun. Yang keenam, anak perempuan bisa setengah jika anak perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan anak laki-laki. Bisa 2/3 jika anak perempuan jika ada anak perempuan 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki, dan asobah jika ada anak laki-laki. Yang ketujuh ada cucu laki-laki, bisa asobah jika tidak ada anak laki-laki, dan mahjub jika ada anak laki-laki. Yang kedelapan, cucu perempuan dari anak laki-laki bisa setengah jika cucu perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menariknya menjadi asobah. Bisa 2/3 jika cucu perempuan atau 2 orang atau lebih dan tidak ada anak serta tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bisa 1/6 jika bersama dengan anak perempuan tunggal sebagai pelengkap 2/3 harta warisan, dan bisa asobah jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang kesembilan yaitu ahli warisnya saudara laki-laki sekandung. Bagiannya asobah jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak dan kakek. Yang sepuluh, saudara laki-laki sebapak. Bagiannya asobah jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, kakek, dan saudara laki-laki sekandung. Yang ke-11 ada ahli warisnya saudara laki-laki seibu. Bagiannya bisa 1/6 jika sendirian tidak ada anak, cucu, dan ayah. Bisa 1/3, 2 orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, dan ayah. Yang ke-12, saudara perempuan sekandung, itu bisa setengah jika sendirian dan tidak ada anak atau ayah, dan bisa 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau ayah. Yang ke-13, saudara perempuan sebapak. Itu bagiannya bisa setengah jika sendirian dan tidak ada anak, ayah, atau saudara perempuan sekandung. Bisa 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak, ayah, atau saudara perempuan sekandung, dan bisa 1/6 jika tidak ada anak, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, seayah tapi bersama dengan saudara perempuan sekandung. Yang ke-14 yaitu jika saudara perempuan seibu, itu bisa 1/6 jika sendirian serta tidak ada anak, cucu, dan ayah. Bisa 1/3 2 orang atau lebih serta tidak ada anak, cucu, dan ayah. Yang ke-15 adalah kakek, itu bagiannya 1/6 jika ada anak atau cucu dan tidak ada ayah. Bisa 1/6 dan asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dan tidak ada waris laki-laki dan tidak ada ayah. Dan bisa juga asobah jika tidak ada anak, cucu, dan ayah. Dan yang ke-16 itu ahli warisnya nenek, bisa mendapat bagian 1/6 jika tidak ada ibu. Selanjutnya kita akan membahas tentang wasiat. Pengertian wasiat. Wasiat menurut bahasa berasal dari
Wasiyah yang artinya pesan. Menurut istilah, artinya pesan terhadap suatu yang baik, yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Pengertian di atas adalah pengertian wasiat dalam arti umum, baik mengenal pekerjaan atau perbuatan yang harus dilaksanakan maupun harta yang ditinggalkan bila seseorang meninggal dunia. Adapun dalam pembahasan bab ini adalah wasiat dalam arti khusus, yaitu hanya berkaitan dengan masalah harta. Jadi yang dimaksud wasiat di sini adalah pesan seseorang untuk mentasarufkan atau membelanjakan harta yang ditinggalkan jika ia telah meninggal dunia dengan cara-cara yang baik yang telah ditetapkan. Misalnya seseorang berwasiat, kalau saya meninggal dunia, mohon anak angkat saya diberikan bagian 1/5 dari harta yang ditinggalkan. Hukum wasiat. Landasan dari hukum wasiat adalah firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, jika diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama itu hukumnya adalah wajib. Hal ini wajib dalam hubungan dengan hak Allah SWT, seperti zakat, fidyah, puasa, dan lain-lain yang merupakan hutang yang wajib ditunaikan. Sebagian ulama dan fuqaha seperti Qatadah, Ibnu Hazm, Ibnu Musayyab, Ishaq bin Rawahah berpendapat bahwa wasiat hukumnya wajib. Perintah wasiat dalam surah Al-Baqarah ayat 108 tidak termasuk, tetapi tetap berlaku untuk kerabat dekat yang tidak memperoleh bagian dalam warisan. Tetap diberikan wasiat. Yang kedua itu hukumnya adalah makruh. Hukum wasiat makruh dilaksanakan apabila harta yang dimilikinya sedikit sedangkan ahli warisnya banyak, serta keadaan mereka sangat memerlukan harta warisan sebagai penunjang kehidupannya atau biaya kebutuhan lainnya. Yang ketiga adalah haram. Haram apabila harta yang diwasiatkan untuk tujuan yang dilarang oleh agama, misalnya mewasiatkan untuk membangun tempat perjudian atau tempat maksiat yang lainnya. Yang keempat adalah hukumnya sunnah. Sunnah apabila berwasiat kepada selain kerabat dekat dengan tujuan kemaslahatan dan mengharapkan ridho Allah SWT. Pendapat ini dikuatkan oleh jumhur ulama termasuk di dalamnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkannya sampai lewat 2 malam, kecuali wasiatnya itu dicatat. Tadi surat Bukhari dan Muslim. Maksudnya ialah bahwa wasiat itu perlu segera dicatat atau disaksikan di depan orang lain. Rukun wasiat yang pertama, orang yang mewasiatkan atau musi. Yang kedua, adanya penerima wasiat atau musolahu. Yang ketiga, adanya ijab qabul atau ucapan serah terima dengan adanya ijab dari musi. Misalnya, aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu itu. Sedangkan qabul berasal dari pihak musolahu yang sudah jelas ditentukan. Yang keempat, adanya sesuatu atau barang yang diwasiatkan. Syarat-syarat wasiat. Yang pertama, syarat yang harus dimiliki musi atau orang berwasiat, yaitu mukallaf atau balik dan berakal sehat, merdeka baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non-muslim, dan dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa. Yang kedua, syarat-syarat sesuatu harta yang diwariskan. Jumlah wasiat tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain. Harus ada ketika wasiat diucapkan. Harus dapat memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan hukum syara. Misalnya wasiat agar membuat bangunan megah di atas kuburannya. Yang ketiga, syarat-syarat syikat ijab qabul. Kalimatnya dapat dimengerti atau dipahami, baik dengan lisan ataupun tulisan, dan penerima wasiat diucapkan setelah orang berwasiat meninggal dunia. Yang keempat itu syarat-syarat musolahu atau pihak yang menerima wasiat. Itu harus benar-benar wujud atau ada meskipun orang yang diberi wasiat tidak hadir pada saat wasiat diucapkan. Tidak menolak pemberian yang berwasiat, bukan pembunuh orang yang berwasiat, bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat, kecuali atas persetujuan ahli warisnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Umamah Al-Baili radhiyallahu anhu,
Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hak kepada orang yang telah punya hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmizi. Yang kedua adalah dari Amr bin Khadijah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh berwasiat kepada orang yang menerima warisan, kecuali ahli warisnya membolehkannya. Hadis riwayat Al-Daruqutni. Pelaksanaan wasiat yaitu yang pertama adalah kadar wasiat. Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta yang dipunyai oleh orang yang berwasiat, yaitu harta bersih setelah dikurangi utang apabila orang yang berwasiat meninggalkan utang. Misalnya, orang yang berwasiat meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa uang 1 miliar, namun ternyata ia mempunyai hutang 500 juta, maka uang wasiat yang dikeluarkan adalah sepertiga dari 500 juta, bukan sepertiga dari 1 miliar. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Rasulullah bersabda, wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, banyak ulama menetapkan sebaiknya wasiat itu kurang dari sepertiga bagian dari harta yang dimiliki. Apabila ahli warisnya terdiri dari orang-orang yang membutuhkan harta warisan untuk biaya hidup. Suatu saat, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, ia bertanya kepada Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah SAW, apakah boleh aku berwasiat 2/3 atau setengah dari harta yang aku miliki? Rasulullah menjawab, dalam sebuah hadis yang artinya tidak. Saya bertanya lagi, bagaimana kalau sepertiga? Rasulullah menjawab, ya sepertiga. Sepertiga itu pun banyak. Sesungguhnya engkau tinggalkan ahli waris dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada engkau meninggalkan dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, dalam hadis tersebut, wasiat yang diberikan oleh orang yang meninggal adalah sepertiga dari harta yang dimilikinya. Meskipun orang yang akan meninggal tersebut mewasiatkan seluruh harta kekayaannya, maka tetap dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan melebihi sepertiga harta yang ditinggalkannya. Yang kedua adalah wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Para ulama sepakat bahwa batas minimal harta yang diwariskan adalah sepertiga harta. Jika lebih dari itu, maka hendaklah atas persetujuan ahli waris dan dengan catatan tidak menyebabkan madorot bagi ahli waris. Adapun kadar wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagian berpendapat bahwa orang tidak mempunyai ahli waris tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta miliknya. Alasan mereka disandarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih bahwa sepertiga itu pun sudah banyak, dan Nabi tidak memberikan pengecualian kepada orang yang tidak mempunyai ahli waris. Yang kedua, sebagian ulama lain berpendapat bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya. Mereka beralasan bahwa hadis-hadis Nabi SAW yang membatasi sepertiga adalah karena terdapat ahli waris yang sebaiknya ditinggalkan dalam keadaan cukup daripada dalam keadaan miskin. Maka apabila ahli waris tidak ada, pembatasan sepertiga itu tidak berlaku. Pendapat di atas dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Ubadah, Masruq, dan diikuti oleh ulama-ulama Hanafiyah. Yang ketiga, adapun wasiat menurut KHI atau kompilasi hukum Islam, yaitu sistem kombinasi antara hukum Islam dan hukum negara Indonesia dalam bentuk undang-undang yang legal formal. Masalah wasiat dibahas secara khusus dalam KHI buku 2 bab 5 yang detailnya dapat dilihat berikut. Ringkasannya yaitu yang pertama pasal 194. 1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya dari 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Yang kedua, harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Yang ketiga, pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Yang kedua adalah pasal 195. Yang pertama, wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Yang kedua, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Yang ketiga, wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
Yang keempat, pernyataan persetujuan pada ayat 2. Dan 3 pasal pernyataan pada ayat 2 dan 3 pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris. Yang ketiga, pasal 196. Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Hikmah dari wasiat yang pertama, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 108. Yang kedua, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, terutama bagi kerabat dan orang lain yang tidak mendapatkan warisan. Yang ketiga, sebagai bentuk kepekaan terhadap keluarga serta mempererat tali silaturahmi. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.